Selamat berjumpa kembali di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada video kali ini kita akan lanjutkan membuat part yang merupakan komponen dari slot pintu. Kita akan membuat, beberapa komponen pelengkapnya ya. Baik, akan langsung kita lihat di SolidWorks-nya. Nah, ini adalah komponen yang pertama ya. Dan juga komponen kedua ya, komponen kedua sudah buat ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk membuat komponen yang nomor 2 yaitu batang rack-nya ya, batang slot-nya ya. Gambarnya ini ya. Nah, untuk membuat rack itu nanti akan kita ambil dari library ya, kita ambil dari library. Ya. Seperti biasa kita klik new part, oke. Kemudian kita klik library, desain library, kita klik toolbox, kemudian kita klik add in ya. Ya perlu beberapa saat loading. Kemudian kita pilih untuk standarnya ya, kita pilih standarnya. Misalnya kita pakai aja JIS saja ya, JIS ya. Kemudian kita pilih power transmission. Untuk roda gigi ya, kita klik power transmission. Kemudian kita pilih gear, kita klik lagi gear. Nah, kemudian kita klik rack. Ya, kita klik tombol kanan di rack, kemudian create part. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah gambar rack-nya ya. Gitu. Nah, kebetulan terakhir sudah pernah membuat, jadi ini ya modulnya 1, ini kalau kita lihat di keterangan ini modul 1. Ya, kemudian pressure angle 20 derajat, ini sudah ya 20 derajat. Face width-nya atau lebarnya ini 5,5 ya, 5,5. Kemudian pit height-nya 12. Pit height-nya 12 ya. Pit height itu maksudnya tinggi dari dasar ini sampai ke garis pit di tengah-tengah sini. Bukan tengah-tengah ya, tapi ya kira-kira di tengah ya. Kemudian length-nya ya itu 8. Panjangnya 25. Jadi panjang ini 25 ya. Ini yang mau kita buat ya. Kemudian kita oke ya. Nah, nanti namanya ini nama ya. Nama itu spur rectangle 1M itu berarti modulnya 1, 20 PA itu pressure angle-nya 20, lebarnya tadi ya. Ini kalau kita klik ya. Gitu. Nanti namanya seperti itu. Dan ini nanti akan tersimpan otomatis di SolidWorks data ya. SolidWorks data. Nanti kita lihat ya. Kita oke ya. Ini nanti akan hilang ya. Nah, tapi dia ada spoolnya ya. Jadi di sini. Nah, gitu. Kita buka lagi ya. Ya. Nah, karena ini baru rack-nya saja, tapi sebelumnya kan dia bentuknya berbeda. Jadi ini baru bagian tengahnya ya. Maka untuk menambahkan bagian tengahnya ini kita klik permukaan di sini, kemudian kita pilih sketch ya. Ya, kita pilih sketch. Kita akan membuat sketch di sini ya. Kita akan membuat bagian kiri kanannya ini ya, kiri kanannya ya. Nah,
Kita klik sketch kemudian convert entity. Ya, jadi kita akan menggunakan, gambar ini ya, itu sebagai sketch yang awal ya. Nah, kemudian, kita akan mau mirror yang mirror ini, bagian ini dan ini ya, dengan garis mirror-nya ini ya. Ya, kita klik mirror, mirror, kemudian kita klik garisnya ini, ya, kemudian sama garis ini, ya, ya. Terus mirror about-nya kita klik di sini, nah ini yang mirror about-nya. Ya, maka ini kita buat ya. Oke, ya. Ya, kemudian kita tambahkan, eee, bentuk di sebelah kanannya itu harus ke kanan, ya, itu asal dulu ya, kemudian yang atas, ya, ke kanan lagi ya, kemudian ke bawah, ya, vertikal ya, kemudian ke kiri ya, oh, ketemu di sini ya. Maka ini penambahan di bagian kanan ya, penambahan di bagian kanan ya. Oke, ya. Nah, penambahan di bagian kanan ini nanti akan kita mirror lagi ke samping ya, akan kita mirror lagi ke samping ya. Ini kalau kita klik, nah panjang garisnya ini ya. Ya. Nah, kemudian untuk memirror ke kiri, kita membuat garis center ya. Kita klik line, kemudian kita pilih center line. Kita cari di tengah-tengahnya sini ya. Ini adalah tengah-tengahnya ya. Kita tarik ke atas saja ya, vertikal ya, vertikal. Oke, ya. Nah, gambar penambahan yang kanan tadi kita, eee, akan mirror ke kiri ya, gitu. Jadi mirror, kemudian kita blok yang kanan ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian mirror board-nya garis yang ini, nah yang kita buat. Oke ya, maka gambar kanannya sudah selesai ya. Nah, baru ditambahkan dimensinya ya, tambahkan dimensinya ya. Nah, bagian tengah ini sebenarnya kan sudah berupa part ya. Nah, nanti tinggal nambahkan yang kanan ini ya. Nah, ini perlu kita trim yang ini garis ini ya, ini garis. Nah, gitu ya. Nah, yang kiri juga ini ya. Sorry. Mhm. Nah, ini kita buat garis. Ya, ya seperti itu. Kita beri ukuran dulu ya. Eh, jarak ini ke sini ya, maaf bukan kena titiknya. Garis ini ke garis yang ini itu 37 ya. Gitu ya, ini 37. Nanti akan muncul you are about to make change in the following read only document ya. Gitu. Nah, kita oke saja ya. Ya. Nah, ini kemudian diganti 37 ya. Nah, ciri khas pada objek yang diambil dari anu biasanya dia read only ya. Nah, ini 37 kemudian tinggi ini sampai ini nih 2 ya, 2 mili ya. Nah, ini 2 mili. Ya, ya. Kemudian panjang totalnya itu 80 ya, panjang totalnya 80. Ini ya 80 ya. Oke ya.
Sudah ya? 80 tinggi, oh tingginya, tinggi sudah otomatis ya? Tinggi nanti otomatis dia 15 ya? Dengan menambah 2 ini nanti 13 ya. Karena pit heat-nya 12 tambah sampai puncak ini biasanya 13 ya. Jadi kalau di ini diberi ukuran ya dia 15 ya. Nah, otomatis 15 ya. Ya, ya. Oke, ya. Sudah selesai untuk pemberian dimensinya. Nah, kemudian ini kita extrude yang kanan kiri ini sama dengan ketebalan yang tengah 5,5 ya. Gitu. Jadi klik feature kemudian extrude boss. Ya, ya. Kita klik garisnya ini. Ya, ini juga ya. Nah, arahnya ke belakang ya. Arahnya dibaliknya. Kemudian tingginya 5,5 ya, 5,5. 5,5 ya. Gitu ya. Ya, oke, sudah selesai ya. Nah, komponen nomor 2 ini sudah selesai ya. Ya. Nah, komponen utamanya ini sebenarnya dia disimpan di copy part ya. Jadi kalau Anda klik save as ya dia munculnya nanti di ini SolidWorks data copy part. Ya, dia ini tadi nama sebelum di tambah-tambah tadi ini ya. Gitu. Karena kita sudah merubah-rubah, ini ditambah aja nanti ya. Gitu. Misalnya ditambah Kak apa gitu ya. Underscore B gitu aja ya. Atau ref ya. Underscore ref gitu ya. Revisi maksudnya, revisi ya. Nah, ini nanti yang sudah ditambah ya. Oke, kita save ya. Nah, komponen nomor 3 sudah selesai ya. Nomor 2 ya, nomor 2 di sini. Nah, kemudian kita membuat roda giginya ya, membuat roda giginya ya. Nah, sama roda gigi itu diambil dari ini juga ya. Jadi kita klik new part ya, oke. Kemudian kita klik eh, library lagi ya. Nah, tadi kalau tadi rek sekarang yang spur gear ya, spur gear. Roda gigi lurus ya, gitu. Nah, kita klik tombol kanan, kemudian create part. Ya, create part. Ya. Nanti untuk beberapa anunya sama ya, ini. Ya. Itu. Ini modulnya bukan 3 tapi 1 ya, sama dengan tag-nya ya, harus sama ya. Jadi kita pilih 1 ya. Nah, jumlah giginya ya itu nanti 17 ya. Jadi number of teeth-nya ini kita ganti 17 ya. Kemudian face width-nya sama dengan yang tadi ya. Itu nanti 5,5, 5,5 face width-nya ya. Pressure angle sama 20 ya. Kemudian tipe roda giginya ya. Tipe roda giginya itu yang ada anunya ya. Nah, ada ininya. Ya. Ada ini apa itu porosnya ya, ada porosnya ya. Gitu. Kemudian diameter poros ya, diameter poros itu 9,95 ya. Jadi 75 ini ya, 75 ini diganti 9,95, 9,95 gitu ya. Tipe B, speed 17, roda gigi penggerak.
Tipe B, overall length-nya nanti dibuat ya 35 ya, 35,5 ya. Overall length-nya itu 35,5. Dan ini 35,5. Ya, nominal itu 0 aja ya. Borosnya ya. Ini kan nggak pakai lubang ya. Nah, diambil yang paling kecil aja. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau Anda mau beri keterangan misalnya ini roda gigi penggerak set 17 ya. Jumlah giginya 17. Nah, roda gigi penggerak slot ya. Roda gigi penggerak slot gitu ya. Jumlah giginya 17. Ini keterangan komennya aja. Ya. Nah, namanya nanti juga di di copy paste ya. Solid data copy paste. Namanya ini Spurgear, modulnya 1, jumlah giginya 17, pressure angle-nya 20, lebarnya 5,5 ini di sini ya. Ya. Oke, ya. Gitu. Nah, jadi ya. Nah, ini sudah tersimpan dia, sudah tersimpan dengan nama tadi ya, data-data tadi ya. Ya, nggak usah ditambah apa-apa ya. Gitu. Berarti untuk komponen 4 sudah selesai ya, gitu. Nah, gambarnya tidak kelihatan karena dia, di sini nih ya. Ya, di sini. Ya, jadi ini gambarnya, ya. Oke, kemudian gambar yang kelima untuk rumah slotnya, untuk handle pemutarnya ya. Ya, kita klik, new part lagi untuk membuat nah, untuk gambarnya itu ini ya gambarnya. Eee, kita coba buka yang ini tadi, maaf. Ya, yang ini. Nah, ini kita nah ini gambarnya ya. Kita klik new part, oke. Ini untuk gambar sketnya, ya gambar sketnya, ya. Nah, kita akan gunakan right plane ya. Kita klik right plane sketch ya. Klik tombol kanan right plane sketch. Kemudian kita membuat garis center, garis bantu ya dari titik origin mendatar gitu ya. Nah, ini kita akan gunakan revolve ya, revolve boss ya. Nah, kita buat sketch-nya ini ya. Kita buat sketch-nya ini ya. Kita garis ya. Dari sini ke atas boleh, ke atas ya. Terus ke kanan mendatar, ke bawah ya. Vertikal ke samping horizontal, terus ke bawah vertikal ya. Kemudian ke kiri horizontal, ke bawah vertikal, terus kembali ke titik origin lagi ya. Nah, ini adalah sketch ya, sketch-nya. Ini nanti sketch yang kedua untuk membuat lekukan-lekukannya ya. Ya. Nah, ini kita beri dimensi ya, kita beri dimensi ya, tingginya itu 25. Jadi ini ke sini itu 25 ya. Oke, kemudian lebarnya yang ini 6, sorry. Ya, ini 6 ya. Kemudian panjang totalnya ini ke sini itu 12 ya. Kemudian kedalamannya ini atau ini ya, nah ini adalah 8.
Oke, diameternya ya, diameternya ya, kan porosnya ya, porosnya 9,95 itu dibuat 10 ya. Untuk membuat lubang 10 berarti 5 nanti ini, 5 ya. Ini 5 ya, yang ini ya, 7,5 ya. Ini 7,5. 7,5 ya. Oke, ini sketnya ya. Sudah fully define ya. Kemudian kita oke dulu, kemudian kita klik feature, kemudian revolve pose ya. Nah, itu udah otomatis tinggal oke saja ya. Oke, ya kemudian untuk membuat, potongan, lengkungan-lengkungannya ya, kita klik permukaan di sini dengan tombol kanan, kemudian pilih sketch. Terus membuat sebuah lingkaran ya, buat sebuah lingkaran ya, eee, di gitu ya kira-kira. Nah, gitu ya. Ya, ya, diameter lingkarannya 30 ya. Jadi 30 ya, maaf. Ya, diameternya 30, kemudian nanti jaraknya 35 ya. Jadi ini diameternya kita beri dimensi ya. Ini, diameternya 30, kemudian jarak pusat ke pusatnya itu 35 nih, 35 ya. Nah, begitu ya. Kok masih biru? Ya, ini karena, posisi kiri kanannya belum ya. Untuk Anda klik saja titiknya, kemudian Anda klik juga titik origin, ya. Kemudian Anda klik vertikal, ya. Ya, maka sudah fully define ya. Nah, kemudian lingkaran ini di polar ya, rectangular atau ini circular sketch pattern ya. Circular sketch pattern ya, kemudian ini arahnya ya, ya gitu putarannya. Kemudian yang mau di sketnya yang ini ya. Jadi ini kita klik, terus kita pilih ini. Ya, begitu ya. Jumlahnya 5 ya, jumlahnya 5. Ini sebenarnya bebas ya, bebas ya, gitu. Karena tangan kita kan 5 jari ya, ya gitu kita buat 5 ya, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini bebas sebenarnya. Bentuknya ini bebas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita oke ya, kita oke. Nah, gitu ya. Nah, yang lainnya masih biru. Ya, ini sebenarnya tidak masalah ya. Itu tapi kalau mau kita beri dimensi lagi ya, gitu. Nah, ini dimensi jarak-jarak aja ya ini. Nah, ini jarak ya. Oke, ya. Jarak ke sana terus ke atas juga ya. Nah, gitu. Biasanya minta gitu aja dia. Ya, ah, udah gitu aja ya. Diberi jarak di sini sama ini aja, ke samping dan kan. Maka sudah fully defined ya. Nah, kemudian 5 lingkaran ini kita buat sebagai extrude cut, ya extrude cut. Ya, seperti itu. Nah, kita pilih up to next saja ya, up to next. Ya, begitu ya. Oke, maka memutarnya sudah selesai ya, gitu. Kalau mau, eee, ya di fillet ya nggak apa-apa, jadi kita klik fillet ya, pilih fillet ya. Kita beri fillet aja di bagian bagian ini ya, gitu. Eee, misalnya, 2 ya, atau 1 boleh 2 atau 1 aja ya, 1 mili ya, 1 mili. Ya, kemudian kita klik permukaan-permukaan ini ya, gitu ya. Ini, 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 ini. Ya, seperti itu ya. Oke, ya.
ya. Maka gambar untuk, pemutarnya sudah selesai ya. Kita simpan ya, kita beri nama saja, mmm, karena ini objek yang kita buat, maka kita simpan bukan di copypad ya, tetapi di, ini mating roda gigi ya. Ya, yang tadi pertama 2 ya. Nah, ini kita beri nama saja pemutar slot ya, pemutar slot, ya. Oke, berarti semua part sudah selesai ya. Terus nanti video berikutnya akan, eee, saya sampaikan video untuk assembly-nya. Jadi setelah kita membuat, komponennya, part-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka, pada video yang ketiga nanti akan saya sampaikan video untuk assembly-nya ya, dan juga simulasi gerakannya ya. Baik, demikian penjelasan saya, kemudian mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas dan bermanfaat untuk Anda sekalian. Sampai ketemu di video untuk proses assembly-nya ya. Terima kasih.